Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Nah, kali ini saya kedatangan seorang perempuan cantik, anggun, seorang artis ya, Kota Berau, Kota Sanggam, dan juga ada dua orang ganteng, gagah, rupawan ya. Mereka juga artis-artis daerah Berau. Nah, malam hari ini adalah malam kedua podcast saya yang bertemakan Susuran Bahari. Nah, kali ini alangkah baiknya saya langsung saja kan mewawancarai mereka ini. Mulai dari Mbak Sri ini dulu. Nah, Mbak Sri ini sempat kemarin ada penayangan film Pajat ya di Berau. Kayaknya Mbak itu sebagai pemeran anak ya, anak dari Pajat itu sendiri. Iya, ya. Bagaimana perasaan Mbak ketika memerankan ini? Apakah Mbak pernah bermain sebelum ini atau memang ini baru pertama kali kita bermain film? Di film Pajat atau di Kampung Padai ini? Di film Pajat dulu, karena ini sudah viral kan kemarin kan? Di film Pajat, alhamdulillah saya senang sekali karena baru pertama saya bermain film di situ. Di sana saya mencoba Ekspresi ya? Iya, berakting, melakukan acting dengan baik. Alhamdulillah saya bisa berkat bantuan sutradara. Iya, iya. Nah, kemudian kita langsung alihkan ke Amakuloy kalau nggak salah ini ya. Amakuloy, bagaimana perasaan Amakuloy ini memerankan, ini kan ada di film Pajat, ada juga di film Kampung Padai. Nah, bagaimana perasaannya ini? Ya, alhamdulillah sangat berkesan sekali dan berterima kasih kepada sutradara yang sangat the best, yang sangat istilahnya menginspirasi kami untuk bisa masuk ke dunia akting yang dulunya kita biasa di panggung-panggung, ngelawak-ngelawak, guyon-guyon sama-sama teman. Ya kayak mimpi juga berada di Film ya? Di film, sangat gembira sekali lah. Nah, peran Makulo di sana, Makulo ini apakah melekat dari sehari-hari atau memang sebuah peran yang terinspirasi terpatri di pemikiran kita memanggil kita Makulo? Apakah ada nama lain di luar situ? Ya, kalau dulu-dulunya, kalau di cerita-cerita yang lain saya itu ada nama Panjul. Kalau nama sehari-hari itu nama panggilan Imung. Nama aslinya Mursadi. Iya. Selain giat di perfilman, adakah kira-kira kerja tetap ini, Makulo? Ya, alhamdulillah kita dikasih pekerjaan dari pemerintah sebagai ASN yang kami yang kami geluti sehari-hari menjalankan tugas di rumah sakit peduli. Gitu. Alhamdulillah kami bertugas di sana dan saking lamanya kepengen sempat juga istirahat tidak bermain, tiba-tiba ada tawaran ini di dunia film. Aduh, sungguh sangat anugerah sekali bagi kami untuk bisa menghibur Berau lagi. Padahal itu niat dari dulu. Alhamdulillah sekarang terwujud berkat istilahnya ada sutradara yang sangat profesional sekali yang bisa melibatkan kami di dalam permainan dunia film Pajat ya. Terima kasih sekali. Ya, nah ini yang ketiga, ini yang terakhir ini mungkin Pak Jainal. Nah, ini saya nonton dulu itu ada juga sebagai penghulu. Nah, ini kali ini kalau saya nggak salah ini kita buka kisi-kisinya jadi apa namanya nih, dosen ya. Dosen. Gimana tanggapan kita ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diundang pada acara malam ini, yaitu podcastnya Bang Yayan Kulipapat ya. Pada
sebelumnya itu saya ucapkan juga terima kasih karena sudah dilibatkan oleh sutradara dalam pembuatan film Pajat. Pada film Pajat itu saya berperan sebagai seorang penghulu. Nah, kemudian pada film Kampung Padai ini alhamdulillah masih dipercaya lagi oleh Bang Sutradara Bang Yayan Kulimpapat untuk memerankan sebagai dosen. Sekiranya ini Bang Jainal, kira-kira ini Bang Jainal ini pekerjaan tetapnya apakah memang di dunia film atau di mana gitu selain dunia film ini? Sebenarnya pekerjaan tetap saya sama seperti Bang Kuluy, yaitu selaku ASN, Iya. ASN di kantor Bupati Pemda ya. di Pemda. Ya. Nah, ini sekarang ini ke Mbak Sri lagi. Mbak Sri, kira-kira tantangan apa kira-kira ya yang membuat Mbak Sri misalnya ketakutan atau apa di dalam berakting? Apakah canggung maksud saya itu gitu? Kan baru pertama kali nih. Kira-kira ada nggak tantangannya untuk mengatasi kecanggungan itu? Kalau canggung sih paling berbahasa aja. Berbahasa aja ya. Kalau berakting, alhamdulillah bisa. Gitu ya. Heeh. Apa namanya, ada nggak kira-kira ada hal-hal yang menurut Mbak Sri di dalam ini kan film horor ya, ada Film kira-kira horor. kira-kira ada nggak yang Mbak Sri alami tentang pengalaman spiritual selama syuting? Iya. Kata teman-teman sih mereka tuh melihat penampakan di wajah saya itu katanya lain gitu. Dan saya juga berperan sebagai Mbak Kunti di sini nih. Awalnya saya tuh takut. Awalnya saya bisakah berperan sebagai Mbak Kunti ini? Mbak Kunti ya? Apalagi di hutan, apalagi malam. Perasaan takut pasti ada. Tapi sebagai pemain harus profesional, apapun peran yang diberikan oleh sutradara harus kita siap menjalaninya. Dan ini lokasinya nggak main-main di pinggiran Gunung Padai sendiri ya? Iya, menyeramkan juga. Nah kira-kira ini Bang Kuluy ini gimana pendapat kita Bang Kuluy? Tentang ada nggak kira-kira spiritual yang kita alami selama kita syuting itu? Iya memang C, karena ini film horor yang istilahnya spiritual atau penampakan atau perasaan-perasaan was-was atau takut itu selalu ada, karena suasananya juga di pinggir Gunung Padai itu ya perasaan kita itu seperti diawasi atau apa, dan istilahnya selalu terbayang-bayang lah. Tapi namanya kita istilahnya menjalankan tugas, kita istilahnya maksimal, istilahnya nekat saja, istilahnya sepenuhnya untuk bisa memerankan apa yang ditugaskan kepada kita usahakan, walaupun suasananya sangat berbeda sih, mistis ya, kita tetap bismillah aja. Nah jadi ini ada pengalaman lucu nih, mungkin Mas Jainal bisa menjelaskan ini. Itu kan kemarin ada Mbak Srinya kan sebagai pemeran Mbak Kunti tuh, ya kan. Nah bahkan Mas Jainal sendiri sebagai suaminya tidak mengenali ketika sudah di video kan. Setelah hasil dari video itu Mas Jainal nggak mengenali istri sendiri kan, padahal itu mungkin sosok orang lain, padahal yang pakai gaun itu istri sampean sendiri kan. Iya, kebetulan pada waktu itu saya ikut mendandani istri saya juga waktu itu. Menjadi Mbak Kunti ya pada waktu itu. Pada saat pengambilan take syuting itu, itu kami merasakan ada aura-aura yang berbeda begitu. Nah, Mulai dari bau-bauan mungkin. iya, saya terus terang ini Bang Yayan, waktu membawa dia ini saya mencium bau kemenyan. Iya ya. Iya, itu memang asli. Saya dengar juga dari kawan-kawan yang iya. sebagian, tapi saya nggak mau cerita takutnya. Iya. Kemudian pada saat dia di tag, wah, sudah mulai berasa ini. Iya. Cuma ya karena memang tuntutan peran dia, kemudian saya memperhatikan juga
kok agak sedikit berubah gitu. Iya, Nah, iya. Kalau bisa di dalam podcast kita ini Bang editor nanti sisipkan itu penampakan Iya. foto itu, bahkan Iya. video itu kan kemarin ya. benar-benar. Karena kalau saya sudah membandingkan, bahkan saudara saya sendiri itu Nggak kenal. tidak percaya ini. Apakah benar saya lihatkan yang di-share di Facebook dengan saya lihatkan yang saya video Iya. di HP saya sendiri? Kau bandingkan, dibilang antara video yang di-share di Facebook yang diambil tag syuting waktu di dekat Gunung Padai itu, kemudian dengan video yang saya buat sebelum dia di tag syuting. Itu waktunya beberapa menit saja, tapi jauh berbeda Jauh ternyata. berbeda, ya. Saya sendiri suaminya sampai pangling, Iya. kok bisa berubah gitu nah. Iya, iya. Sampai tidak percaya gitu, Lokasinya kenapa luar begitu ya? biasa itu. Iya, itu pengalaman ya cukup mendebarkan ya. Mungkin ini tantangan ya di Pelem Padai ini ya. Iya. Beda Betul-betul dengan tantangan. Pajat kemarin, karena Iya. Pajat kan di sini-sini aja kan. Iya. Iya. Di Rantau Panjang, kemudian di Batu-Batu kan. Nah kalau ini kan langsung kita masuk ke Tempatnya. lokasinya. Iya gitu. Iya. Terus malam lagi Iya. malam. Apalagi yang syuting malam itu wah pokoknya Wah, itu berasa, Bismillah aja. kadang sesak, berasa sesak. Ada yang waktu saya lihat Mbak Sri kemarin itu sempat Mbak waktu pakai ke lensa mata itu terdiam itu. Waduh ini jangan-jangan ada sampai lihat nggak? Iya. Jangan. Takut ada yang ikut-ikut lagi. Iya. Ya, ada Iya. berasa sesak-sesak juga. Kami kira itu terisi gitu nah. Ada yang mendamping karena posisi dia duduk berdiri, waktu itu berdiri Berdiri. termenung dia begini. Wih, Sempat berapa Sesak berapa menit itu sesak Nah, itu. ya, berarti sesuai pengalamannya benar ya. betul. Itu mau kayak dirasuk gitu ya. mungkin memang harus disaksikan oleh masyarakat Berau Pelem Kampung Padai ini karena mengandung mistis luar biasa. Dan sebagai pemain kita semuanya merasakan kan, saya juga sebagai sutradara itu merasakan aura-aura negatif di situ. Maksudnya negatif dalam hal roh jahat, tapi bukan di Gunung Padainya, ya kan, di pinggirannya situ. Tapi Ya. kalau saya di dalam waktu kita syuting di Gunung Padai itu auranya positif aja di situ. Nah mungkin mereka tidak mau terganggu atau kita yang malah mengganggu mereka gitu. Nah mungkin mudah-mudahan kedepannya film ini bisa rampung ya kan. Ya, Iya. amin. Artinya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Allah itu menciptakan berpasang-pasangan, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang, dan ada gaib, ada yang nyata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yang luar biasa gitu. Nah, oke teman-teman dimanapun kalian berada, mungkin sampai di sini saja mungkin perjumpaan kita. Di lain waktu kita akan mengundang bintang-bintang tamu lainnya, yaitu ya para artis tentunya kan, artis Berau ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.